Kita buka perkuliahan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi ya. Kedengaran ya? Kedengaran enggak? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Oh iya, kedengaran. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang materi fikih ibadah itu apa ya. Kemarin karena di dalam pengantar itu memang ada penjelasan mengenai fikih ibadah. Nanti penjelasannya juga bisa direkam itu. Yang pertama saya akan terlebih dulu masuk ke e-learning ya. Di e-learning coba saya perlihatkan screen-nya. Ya, di e-learning ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Ya. Ya, jadi kalau Anda lihat nanti ya, ini sudah ada kelompok-kelompok ya. Sudah ada kelompok-kelompok. Kita mulai dari kelompok yang pertama yang sudah menulis di sini. Itu mengenai Toharoh ya. Abdurrahman sama Helmi. Ini nanti presentasi mulai hari Kamis depan ya. Nah, kemudian kelompok 2 sholat wajib, itu kelompok apa namanya? 2 ini adalah Lita dan Mairo. Kemudian kelompok 3 sholat sunnah, Amin. Ini gandengannya siapa ini Amin? Belum tahu, Pak. Ya, nanti dicari gandengannya sekarang ya. Kemudian puasa wajib, puasa Ramadan itu juga menerangkan mengenai Qiyamu Ramadan dan I'tikaf. Ini Firman sama Guntur ya di sini ini. Ya, kemudian setelah itu puasa sunnah. Nah, ini nanti yang menerangkan adalah Friska sama Fatin. Kemudian ada kelompok 6 zakat, infak, sedekah. Yang menerangkan adalah dia sama Ella. Kemudian kelompok 7 haji dan umroh, Dian sama Kartika. Kemudian doa keseharian dan doa khusus, ini Sifat sama Wimwi. Ini sudah lengkap kelihatannya, tinggal kelompok 3 ini ada yang kurang. Kemudian yang belum masuk, nah yang belum masuk nanti silahkan dimasukkan di salah satu kelompok yang sudah ada. Mungkin saya sama Mas Ananda, Pak. Apa? Mungkin saya sama Mas Ananda. Oh ya, nanti saya susulkan di e-learning-nya nanti ya. Ini sementara kita lihat seperti ini. Ya. Sudah paham semua ini tugas-tugasnya? Pak, insya Allah. Ya, paham ya. Jadi nanti presentasi boleh berupa PPT, boleh berupa makalah, terserah. Diserahkan nanti paling lambat itu sehari sebelum waktunya. Jadi untuk kelompok 1, Abdurrahman sama Helmi ini, nanti hari Rabu sore sudah dikumpulkan paling lambat ya. Supaya nanti bisa saya upload di e-learning, sama-sama membaca, kemudian nanti bisa kita berdiskusi. Ya. Saya kira itu penjelasan mengenai yang ada di e-learning ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke penjelasan saya ingin men-screenshot dulu ya, ditunjukkan wajahnya semua. Widya Suti, Andianita, Fuad, Windy, dimunculkan wajahnya, saya screenshot nanti supaya kelihatan kalau sudah mandi ya. Ahmad Amirul,
Kakek toh turu dah. Nah, dimunculkan fatwa. Masih demo, Pak. Demo. Wah, Sore. Ananda, ditunjukkan wajahnya, saya screenshot dulu. Ada apa enggak Ananda ini? Tidur apa? Nah, ditunjukkan kok peteng ngono. Lampunya dinyalakan ya. Habis bangun tidur. Nah, ditunjukkan ya, ulang di lampunya dinyalakan. Ini saya screenshot biar kelihatan ini untuk laporan nanti ke rektor. Ayo. Ayo Mas Ananda. Ya. Ya, Pakai laptop ini, Pak. Ya, ya enggak apa-apa. Saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, coba nanti dilihat di grup itu ya. Sudah kelihatan apa belum wajahnya itu nanti apa namanya di grup WA itu ya. Nah, sudah kelihatannya ya. Sudah kelihatan. Ya, nanti di akhir paling-paling nanti saya akan hanya memberikan kuliah ini 10 menit ya. Nah, tidak bisa lama-lama nanti biar tidak habis kuotanya ya. Ya. Nah, biar tidak habis baterainya. Coba ini saya screen ini saya tunjukkan saja mengenai bahan kuliahnya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Ya, ini sebagai pengantar saya mengenai fikih ibadah. Sebenarnya tulisannya itu fik pakai ki dan h. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu sudah terlanjur dalam bahasa Indonesia ditulis menjadi fikih FIKIH. Ya, karena sudah seperti itu ya kita ikuti. Tapi sebetulnya yang kalau dalam bahasa Arabnya itu fik ya. Nah, apa itu fikih ibadah? Nah, coba kita lihat ini ya. Yang pertama ya. Ini penjelasan saya itu adalah mengenai apa namanya? Syariah dan oke. Nah, coba kita lihat. Yang paling kiri itu apa? Al-Qur'an. Nah, yang tengah. Yang tengah. Sahih Bukhari. Ya, hadis ya. Yang paling kanan Sunnah. apa? Ya, yang paling kanan adalah fikih. Jadi itu nanti perbandingan antara syariah dengan fikih. Kalau yang di sebelah kiri sama tengah itu adalah syariah, kemudian yang fikihnya itu ditunjukkan dengan yang paling kanan, ya. Nah, apa definisi dari syariah? Ya. Nah, syariah dari bahasa Arab ya. Syariah itu artinya adalah jalan, ya. Secara bahasa artinya jalan. Tetapi kalau secara istilah itu artinya adalah jalan yang harus diikuti oleh manusia. Dalam kaitannya berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kalau berhubungan dengan Allah itu disebut dengan ibadah, kalau berhubungan dengan sesama manusia disebut dengan muamalah. Ya. Nah, fikih sendiri artinya apa? Fikih sendiri artinya adalah pemahaman. Nah, pemahaman apa? Pemahaman terhadap syariah, yaitu pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, perbedaan apa antara syariah dengan oke, ya. Perbedaannya yang pertama, kalau syariah itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang syariat, ya syariat Islam, maka yang dimaksudkannya adalah firman Allah dan juga hadis Rasulullah. Tetapi kalau bicara fikih itu artinya adalah tulisan pendapat ulama yang ada di kitab-kitab fikih. Ya, nah, banyak sekali ya kitab fikih. Jumlahnya berapa? Ada berapa?
Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 9. Nah, itu banyak sekali. Yang kedua, ya, kalau syariat itu bersifat mendasar, fundamental, ya, dan luas. Sedangkan fikih itu instrumental. Jadi dasarnya itu syariat, tapi kembangannya itu adalah fikih. Nah, karena itu berupa kembangan, maka ruang lingkupnya menjadi terbatas dan biasanya itu disebut dengan perbuatan hukum. Kalau orang Indonesia mengatakan itu adalah hukum positif. Nah, yang ketiga, syariah itu ketetapan Allah dan ketentuan Rasul. Karena itu maka sifatnya itu adalah abadi, ya. Sedangkan kalau fikih itu karena buatan manusia maka bisa berubah, bisa berubah atau bisa dirubah dari masa ke masa. Pada abad ke-4, ya, pada abad ke-5, ya, pada abad ke-21 seperti sekarang ini, ya, itu ada pendapat. Enak ta. Bedanya apa karo pilihan nih? Ya. Kemudian Itu apa? yang berikutnya adalah kalau syariat itu satu, ya, tapi kalau fikih itu bisa banyak. Makanya kemudian ada mazhab-mazhab fikih. Ada berapa mazhab fikih? 5, Pak, 5. Ya, 5 apa saja? Apa saja, Mas? Nah? Apa, Mbak? Ayo. Siapa yang ingat? Mazhab Syafi'i, Pak. Mazhab Syafi'i, Syafi'i. Mazhab Hanafi, Hanafi, terus mazhab Hambali, Hambali, sama mazhab Maliki. Maliki, Pak. Ya, itu kalau diurut ada, ya. Terus apa lagi? Satunya. Nah, sebetulnya itu semua kalau orang mengatakan itu semuanya itu adalah Sunni, ya. 4 itu Sunni, tapi ada di luar Sunni itu ada apa? Mazhab apa? Syiah, ya. Mazhab Syiah itu yang berbeda dari mazhab Sunni. Jadi kalau Syiah itu memang tidak mengakui 4 mazhab itu, ya, ada mazhab sendiri. Nah, baik, ya. Sekarang kita apa itu ibadah, ya, fikih ibadah. Nah, ibadah itu artinya kalau secara bahasa itu taat, ya, tunduk, ya, atau bisa juga dinyatakan berdoa. Nah, bahasa itu ibadah itu bisa dilihat dengan berbagai macam. Kalau dari segi perkataan, maka ibadah itu bisa berbentuk zikir, bisa dalam bentuk doa, mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu juga merupakan ibadah. Tetapi ada dalam bentuk perbuatan. Tapi perbuatan ini tidak ditentukan bentuknya, misalnya menolong orang lain. Ya, menolong itu bisa bermacam-macam. Misalnya ada kawannya yang kehabisan pulsa, kehabisan kuota. Nah, itu juga ibadah, ya. Menemui kawannya, ini sudah tanggal berapa kehabisan uang dipinjami. Nah, juga ibadah. Kalau orang banyak sekali, ya. Tapi ada yang sudah ditentukan, ya. Ini yang disebut dengan ibadah mahdhah. Nah, apa? Seperti sholat sudah ditentukan aturannya, puasa, zakat, haji sudah ditentukan, karena itu maka tidak bisa dibuat dikarang, ya, harus mengikuti petunjuk yang sudah. Berikutnya adalah ibadah cara pelaksananya itu dengan menahan diri, ya, seperti puasa. Ya, pokoknya diam saja itu sudah ibadah. Ada juga ibadah yang sifatnya itu menggugurkan hak, ya, memanfaatkan orang lain, ya, itu berarti adalah juga merupakan ibadah. Nah, ini kemudian kalau kita masuk ke ruang lingkup kita, kelihatan ya semua? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan, ya. Jadi ibadah dalam konteks mata kuliah kita itu nanti membahas ini. Pertama adalah toharoh. Nanti yang akan diterangkan di dalam toharoh itu jangan hanya seperti pembahasan waktu SD, MI itu. Diterangkan ini hakikatnya seperti apa. Kenapa kok harus
wudhu. Kenapa kok menggunakan air? Kalau tidak ada air menggunakan apa? Menggunakan debu. Kenapa itu? Nah, coba nanti dilihat penelitian terakhir mengenai air dan debu. Nah, itu ada jurnal, nanti tolong dilihat di e-learning itu ada penjelasan mengenai air dan debu, itu ada penelitiannya. Ya, silakan nanti diteliti, itu masalah pentingnya wudhu itu. Kenapa kalau yang membatalkan wudhu misalnya itu berupa kentut atau kencing dan sebagainya, kenapa kalau yang disiram itu adalah mukanya? Nah, itu nanti ada penjelasan-penjelasan ilmiah, ya, tetapi juga ada tuntunan yang jelas. Kemudian yang kedua, sholat. Ya, nanti di bagian sholat ini banyak sekali yang membahas, karena ini banyak sekali macamnya. Yang pertama dilihat dari segi kewajibannya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berapa rakaat? 1 hari 1 malam? 5. Ya? 1 hari 1 malam berapa rakaat? 16 Pak. 17 Pak. Nah, 17. Masalah ya, itu ya yang wajib. Nah, yang sunnah banyak sekali. Ini pun juga dibagi-bagi, ya, wajib, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nanti itu dijelaskan satu-satu ya. Kemudian di sholat ini juga nanti ada keutamaan-keutamaan ya. Keutamaan dari gerakan itu sendiri, keutamaan dari kejiwaan, tinjauan psikologis ada sendiri, dan juga yang lain nanti bisa dikemukakan pendapat juga para ulama madhab. Ya, kalau bisa itu pendapat dari 4 madhab bisa dijelaskan ya. Kemudian berikutnya adalah sifaun nadhira, ini kenapa? Mau tanya? Oh, enggak jadi. Angkat tangan. Ya, enggak apa-apa. Berikutnya adalah puasa. Ini juga begitu, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nanti ini yang presentasi berbeda. Ada penjelasannya, silakan nanti dijelaskan. Kemudian zakat, ya. Ini banyak sekali jurnal, ya, analisis mengenai zakat, baik secara ekonomi, sosial, dan juga mungkin ada politiknya, karena di Indonesia ini sudah ada undang-undang zakat, ya. Karena sudah ada undang-undang zakat, maka nanti pengaturan mengenai zakat itu juga sudah ada, ya. Kemudian, bentar. Nah, ini masih internetnya nyambung ya. Baik ya, saya lanjutkan. Jadi itu mengenai zakat ya. Nanti ada 2 kelompok yang membahas tentang zakat berbeda ya. Kemudian yang berikutnya adalah haji ya. Ada haji dan umroh, nanti itu ada perbedaannya, ada hikmahnya, dan ada analisis sosial mengenai haji. Kemudian di sini ada yang belum saya tulis di sini adalah mengenai doa-doa. Nah, doa itu penting ya. Doa itu ada yang mengatakan bisa merubah apa? Merubah apa? Apa kira-kira pentingnya doa itu apa? Ada yang tahu? Nah, katanya ada yang mengatakan bisa merubah takdir ya. Jadi kita berusaha dan kemudian juga berdoa. Doa adalah bagian dari ibadah yang sangat penting karena itu ada komunikasi langsung dengan Allah ya. Berdoa mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang baik, berdoa mudah-mudahan mendapat jodoh yang baik, mudah-mudahan cepat lulus. Tapi ini masih semester. Amin. Nah, ya nanti enggak apa-apa ya. Ini di daring ditelateni ya. Ilmunya insya Allah juga sama, tidak kalah dengan kalau offline. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya ya? Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya silakan ditunjukkan lagi wajahnya, saya screenshot sekali lagi supaya kita akan mengakhiri. Jadi nanti kalau menggunakan Zoom hanya 20 menit ya.
Hanya 20 menit, tidak lama-lama, nanti khawatir baterainya habis, khawatir kuotanya habis. Kalau kuotanya habis nanti besok tidak bisa masuk lagi. Ya, Ananda, Windy, Mahiro, Fatwa, Sifaun Nadhiro, Ahmad Amiru, silakan ditunjukkan wajahnya. Saya screenshot supaya nanti bisa saya tunjukkan di grup. Ya, Fatwa Nur, Sifaun Nadhiro, silakan ditunjukkan, hanya 1 menit saja. Fatwa Nur, Sifaun Nadhiro, tidur itu. Muhammad Firman, ya sudah bagus. Ananda masih gelap, enggak apa-apa. Mungkin listriknya mati ya. Lampunya harus ganti. Fatwa Nur, Sifaun Nadhiro masih ya. Masih belum nampak. Oh ya, Fatwa Nur, ya sudah. Nah, ya ditunjukkan wajahnya Fatwa. Nah, Sifaun Nadhiro. Sifaun Nadhiro gimana? Masih error. Ya. Saya hitung ya. Saya hitung 1. Tuh, Firman ya 1, 2, 3. Nah, sudah ini nanti bisa dilihat di baik, mungkin saya kira itu ya penjelasan singkat. Nanti yang lainnya dilihat di e-learning ya. Dilihat di e-learning, di situ ada penjelasan-penjelasan. Kemudian kelompok-kelompok yang belum diisi nanti tolong ditaruh di grup tadi, saya lupa ya. Yang namanya siapa tadi, dimasukkan grup berapa. Ada tanya usul? Nggak ada ya? Nah, baik. Kita cukupkan dulu. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap bisa kuliah, mengikuti kuliah sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa. Apa, Min? Biasa, salam. Waalaikumsalam. Iya, Min. Apa nih? Soki. Fatwa telat fatwa. Tuh pentol. Mas Ananda di Mas Ya, Ananda. terus kita langsung video call. Ananda. Waduh, bisa. Yo, Ketua ngomong ae. ono suara. Min, nama tua kok niku kok. Endi wajahmu iku kok. Ngomong ae. Ini, wajahnya hari ini.